Dalam kedalaman malam, cahaya kearifan sang ulama Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Di tengah malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bertebaran di langit bagaikan permata, di hamparan hitam yang tak berujung, seorang ulama besar, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, melangkah pulang setelah menyelesaikan tugas sucinya di Belanting. Setiap langkahnya penuh dengan kedamaian. Seolah seluruh alam bersatu dalam keharmonisan yang tercipta dari kehadiran beliau. Beliau adalah seorang sosok yang dihormati oleh semua kalangan, tidak hanya karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena keikhlasan dan kebijaksanaannya yang tak tertandingi. Namun, malam itu, takdir mempertemukan beliau dengan 5 jiwa yang telah lama tersesat dalam kegelapan. 5 orang perampok yang keras hati, yang hidupnya dipenuhi oleh kekerasan dan ketamakan, mengintai dari bayang-bayang. Mereka mengikuti setiap langkah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin dengan niat buruk, berencana untuk merampas harta benda yang mungkin dibawa oleh beliau. Namun, niat jahat mereka mulai tergoyahkan ketika mereka mendapati diri mereka tidak mampu mendekati beliau. Semakin jauh mereka mengikuti, semakin besar kebingungan yang menggelayuti hati mereka. Bagaimana mungkin mereka, yang biasanya begitu percaya diri dalam melakukan kejahatan, sekarang merasa gentar hanya dengan berada di dekat beliau. Tidak ada ketakutan di wajah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin, hanya ketenangan yang meliputi setiap gerak-geriknya, hingga akhirnya, tanpa sadar, mereka tiba di rumah beliau di Mamben. Pikiran mereka yang dipenuhi oleh niat buruk kini dihadapkan pada kenyataan yang membingungkan. Mereka tidak bisa memahami mengapa kaki mereka membawa mereka hingga ke rumah sang ulama. Mereka saling bertukar pandang, mencoba mencari jawaban dalam kebisuan malam yang semakin menekan. Apa yang kita lakukan di sini? Salah seorang dari mereka berbisik, suaranya gemetar oleh rasa takut yang baru mereka kenali. Aku tidak tahu, jawab yang lain, tak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Saat itu, pintu rumah terbuka dan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad keluar dengan senyum yang lembut namun penuh makna. Beliau membawa sejumlah uang di tangannya dan dengan langkah tenang mendekati para perampok yang masih terpaku di tempat. Dengan hati-hati, beliau menyerahkan uang itu kepada mereka satu persatu, seolah-olah mereka adalah tamu yang sudah lama dinantikan. Ambillah ini, kata beliau dengan suara yang menenangkan, seolah meredakan badai di dalam hati mereka. Ini adalah untuk kalian, namun jangan dibuka di sini. Bawalah pulang dan bukalah di rumah masing-masing. Mereka menerima uang itu dengan tangan yang gemetar, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka yang datang dengan niat untuk merampok, sekarang berdiri di depan seorang ulama yang justru memberi mereka harta tanpa ada permintaan atau paksaan. Ratapan mata Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin begitu dalam, seakan menembus ke relung jiwa mereka, mengusik setiap sudut hati yang telah lama beku oleh dosa. Gunakan uang ini sebagai modal untuk memulai hidup baru, lanjut beliau dengan penuh kasih sayang. Tinggalkanlah jalan gelap yang selama ini kalian tempuh, jangan lagi merampok, jangan lagi menyakiti orang yang tidak bersalah. Allah selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang ingin berubah. Kata-kata beliau menyentuh hati para perampok itu seperti hujan yang membasahi tanah yang kering. Mereka tidak lagi merasakan keinginan untuk berbuat jahat, hanya ada rasa penyesalan dan rasa syukur yang mendalam. Mereka membungkuk hormat sebelum perlahan-lahan meninggalkan rumah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin, membawa serta uang yang telah diberikan dan pesan yang penuh makna. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, 5 jiwa yang sebelumnya tersesat menemukan jalan pulang. Di rumah masing-masing, mereka membuka uang yang telah diberikan oleh sang ulama. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang mereka harapkan, cukup untuk memulai kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Mereka teringat pesan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, dan dengan hati yang penuh tekad, mereka berjanji untuk tidak pernah lagi kembali ke jalan yang gelap. Kisah nyata ini, yang diabadikan oleh Bapak Nadri Wildan, akan selalu dikenang sebagai bukti betapa kuatnya pengaruh kearifan dan kasih sayang. Dalam kegelapan malam, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad
telah menjadi cahaya yang menuntun 5 jiwa keluar dari kegelapan menuju cahaya kebaikan. Seorang ulama yang bukan hanya mengajarkan kebaikan, tetapi juga memberikan teladan yang nyata dalam setiap langkah hidupnya. Dan bagi mereka yang mendengar kisah ini, ada pelajaran mendalam tentang bagaimana kasih sayang dan kebijaksanaan dapat mengubah hati yang paling keras sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li'abdika al-faqir ilayka taghammadu birahmatika al-wasi'ah وفي كرمك المنقطع النظير لهم مجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار لهم مجعل نورك يتسلل إلى قبره واجعله نورا له في دنياه وفي آخرته اللهم اغفر له ذنوبه كلها الصغيرة والكبيرة العلانية والسر ما علمنا منها وما لم نعلم لهم مغفر له وارفع درجته في المهتدين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له بابا في جنتك لا يغلق أبدا اللهم اجزه بالحسنات حسنات وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة بغير حساب ومع السابقين الأولين واجمعنا به في جنات النعيم اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس لهم مجعل عمله الصالح نورا له وشافعا له واجعل ما لقي من البلاء والصبر رفعة له في الجنة ومغفرة لذنوبه اللهم أنر قبره بنور رحمتك واجعله في سعة من الرحمة وافتح له أبواب جناتك وارزقنا اللقاء به في سعة رحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لعبدك الفقير إليك تغمد برحمتك الواسعة وفي كرمك المنقطع النظير لهم مجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار لهم مجعل نورك يتسلل إلى قبره واجعله نورا له في دنياه وفي آخرته اللهم اغفر له ذنوبه كلها الصغيرة والكبيرة. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang fakir ini kepadamu, anugerahkanlah rahmat-Mu yang luas padanya, dan masukkanlah dia ke dalam kemuliaan-Mu yang tiada tandingannya. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga, dan janganlah Engkau jadikan kuburnya sebagai lubang dari lubang-lubang neraka. Ya Allah, sinarilah kuburnya dengan cahaya-Mu, dan jadikanlah cahaya itu sebagai penerang baginya di dunia dan akhiratnya.
Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosanya, baik yang kecil maupun yang besar, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ampunilah dia, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, jadikanlah keturunannya sebagai pengganti yang baik bagi generasi mendatang, dan ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam. Bukakanlah baginya pintu di surgamu yang tidak pernah tertutup selamanya. Ya Allah, balaslah kebaikan-kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda, dan ampunilah kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surgamu tanpa hisab, bersama orang-orang yang terdahulu yang telah berbuat kebaikan, dan kumpulkanlah kami bersamanya di dalam surga kenikmatan-Mu. Ya Allah, basuhlah dia dengan air salju dan embun, bersihkanlah dia dari segala dosa seperti Engkau membersihkan pakaian putih dari noda. Ya Allah, jadikanlah amal salehnya sebagai cahaya baginya, sebagai pemberi syafaat baginya, dan jadikanlah segala cobaan dan kesabarannya sebagai peningkatan derajatnya di surga dan pengampunan atas dosa-dosanya. Ya Allah, terangilah kuburnya dengan cahaya rahmat-Mu, lapangkanlah dia dalam rahmat-Mu, bukakanlah baginya pintu-pintu surga-Mu, dan berikanlah kami kesempatan untuk bertemu dengannya di bawah naungan rahmat dan kemurahan-Mu, wahai yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Ya Allah, terangilah kuburnya dengan cahaya rahmat-Mu, lapangkanlah dia dalam rahmat-Mu, bukakanlah baginya pintu-pintu surga-Mu, dan berikanlah kami kesempatan untuk bertemu dengannya di bawah naungan rahmat dan kemurahan-Mu, wahai yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Ya Allah, balaslah kebaikan-kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda, dan ampunilah kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih. Al-Fatihah.